Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari materi akuntansi persediaan sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya kita telah membahas arus biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama, maka untuk kali ini saya akan membahas materi masuk terakhir, keluar pertama. Jadi maksudnya adalah barang yang dibeli paling terakhir diasumsikan bahwa barang itu yang kita jual pertama. Ya, materi ini merupakan materi dari pengantar akuntansi yang saya ambil dari buku Akuntansi Suatu Pengantar oleh Bapak Catur Sasongko dan kawan-kawan. Ya, seperti materi sebelumnya bahwa arus biaya persediaan ada 4. Jadi perusahaan akan menentukan arus biaya persediaan yang mana yang mereka gunakan untuk memperlakukan persediaan barang dagangan mereka. Ya, ini saya sudah jelaskan masing-masing di materi sebelumnya. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai last in first out, masuk terakhir, keluar pertama. Maka persediaan akhir berasal dari biaya paling awal, yaitu barang-barang yang dibeli pertama. Kita masuk ke contohnya. Metode biaya persediaan sistem periodik LIFO. Ingat bahwa metode biaya persediaan ada 2, periodik dan perpetual. Kalau periodik berarti mencatat tanpa beban penjualan. Nanti di akhir periode baru menghitung atau melakukan perhitungan fisik. Sedangkan perpetual melakukan pencatatan setiap terjadi penjualan pembelian, dicatat pula beban pokoknya. Itu maksudnya. Nah, diperhatikan, ini pencatatannya sama, mau pakai LIFO, mau pakai FIFO, rata-rata penjurnalannya sama. Kenapa? Karena memang untuk periodik tidak akan ada pencatatan beban penjualan atau beban pembelian, ya. Jadi benar-benar cuma penjualan, pembelian itu tok. Nah, yang membedakan adalah nanti di perhitungan beban pokok penjualan di akhir periode. Diperhatikan, persediaan awal barang jadi 20 juta ya dari soal sebelumnya, total pembelian bersih selama Januari, maka persediaan tersedia untuk dijual adalah Rp45.180.000 dikurangi persediaan akhir senilai 16 juta. 16 juta ini berasal dari mana? Berarti 16 juta ini berasal dari persediaan akhir dengan menggunakan metode LIFO. Karena menggunakan metode LIFO, maka persediaan akhir berasal dari pembelian pertama yang dilakukan oleh perusahaan. Diperhatikan kembali, pembelian pertama yang dilakukan oleh perusahaan itu ini 1.500 dan 600. Ya, lihat harganya berbeda-beda ya. Perhatikan berapa setelah melakukan perhitungan fisik berdasarkan metode LIFO, maka di gudang tersisa berapa barangnya? Tersisa 800 unit. 800 unit itu berada di level pertama. Ingat, yang paling pertama dibeli oleh perusahaan atau dimiliki oleh perusahaan adalah 1.000 unit. Berdasarkan perhitungan fisik cuma tersisa 800 unit, maka harga yang digunakan adalah harga yang 20.000. Maka nilai persediaan akhir adalah 16 juta. Maka beban pokok penjualannya adalah Rp29.180.000. Sekarang kita lanjut ke metode biaya persediaan sistem perpetual. Diperhatikan sekali lagi, masuk terakhir itu yang dikeluarkan pertama. Oke. Di sini penjualan masih belum bertingkat ya persediaannya, masih satu harga persediaan, harga 20.000. Saya sederhanakan ya di sini. Nah, di sini ada pembelian sudah mulai bertingkat. Persediaan, kita ulang, persediaan per 4 Januari ada 300 barang yang tersedia dengan harga 20. Di tanggal 10 melakukan pembelian 500 unit harga 22,4. Maka dibuatlah terpisah seperti ini. Ingat, LIFO adalah pembelian terakhir itu yang dijual pertama. Jadi kalau nanti ada penjualan, maka yang dijual adalah persediaan yang dibeli paling terakhir. Yang dibeli paling terakhir adalah 500. Nah, kita perhatikan.
Ya, jurnalnya ini pada saat membeli, maka persediaan bertambah, utang usaha bertambah. Dianggap bahwa pembelian ini secara kredit. Nah, tanggal 22 Januari dilakukan penjualan. Ingat, yang dijual yang mana? Persediaan yang dibeli paling terakhir, yang 500. Ya, maka yang dijual 360 unit ini adalah persediaan yang harga 22,4. Ya, maka sisa 140. Berarti di persediaan di gudang masih ada 300 unit yang harga 20 dan 140 yang harga 22,4. Jurnalnya perhatikan. Utang usaha 10.800 ya, karena kita menjual 360 dikali 30.000. Terus beban pokok penjualannya adalah ini. Kita lanjut. Di tanggal 28 terjadi penjualan 240 unit. Ingat, persediaan terakhir itu yang dijual pertama. Persediaan terakhir tersisa 140. Berarti masih kurang. Berarti 100-nya kita ambil di persediaan yang harga 20. Diperhatikan. Nah, 140 harga 22,4, 100 yang harga 20. Maka persediaan yang tersisa adalah 200 yang harga 20. Jurnalnya utang usaha 7.200.000 pada penjualan ini 240 dikali 30.000, beban pokok penjualan 5.136 ini dijumlah ya. Kita lanjut. Tanggal 30 ada pembelian 600 unit harga 23.300. Harga berbeda ya, maka dibuat ini ada persediaan dua jenis harga. Tadi ini 200 harga 20 dipindahkan, ada pembelian baru atau persediaan baru 600 unit harga 23,3. Jadi kalau ada nanti penjualan, maka yang dijual adalah yang 600 ini ya, harga ini yang kita pakai, harga terakhir. Itu maksudnya. Maka saldo beban pokok penjualan adalah 27.200.000. Persediaan yang di gudang adalah 800 dengan estimasi nilai adalah 17.980.000. Ya, silahkan diperhatikan penjelasannya untuk metode LIFO. Kita lanjut ke metode penjualan rata-rata. Ya, jadi rata-rata ya sama. Ingat, cuma di beban jurnal anggaplah perusahaan menggunakan arus biaya rata-rata. Maka ketika rata-rata dengan metode periodik, maka ketika terjadi penjualan atau pembelian ya cuma itu tadi. Saya ingatkan, cuma jurnal penjualan dan pembelian yang membedakan adalah perhitungan beban pokok penjualan. Diperhatikan persediaan akhir 17.211. Ini berasal dari mana? Karena rata-rata, maka persediaan akhir diperoleh setelah terlebih dahulu menghitung biaya rata per unit persediaan. Nah, maksudnya adalah persediaan siap jual, persediaan 1.000 ditambah 500 ditambah 600, berapa totalnya? Terus ini biayanya berapa totalnya semua? 1.000 kali 20.000 berapa? Ini kali berapa dijumlahkan baru dibagi unitnya. Itulah biaya rata-ratanya seperti berikut. Nah, diperhatikan. Total persediaan kita adalah 45.180.000. Total persediaan atau pembelian ditambah persediaan adalah 2.100, maka rata-ratanya adalah 21.514,3 per unit. Ingat, persediaan akhir yang tersisa adalah 800 unit, maka 800 dikali harga rata-rata 21.514 diperoleh 17.211.429 ini. Maka beban pokoknya adalah 27.968.571. Jelas ya, sekarang kita masuk ke metode perpetual rata-rata. Ini langsung, ingat kalau rata-rata benar-benar dirata-ratakan. Di sini kita mulai di
Sini. Kalau di sini kan tidak ada masalah ya, sampai tanggal 4 tidak ada karena masih satu persediaan. Nah, di tanggal 10, ingat di sini ada persediaan terakhir harga 20. Kemudian kita membeli yang harga 22,4, berarti harus dirata-ratakan harga berapa. Maka total 6.000 ditambah 11.200 dibagi 800, itulah harga rata-ratanya. Begitu seterusnya ya. Kayak ini lagi. Di tanggal 28 ada persediaan 200, tersisa harga 21,5. Di tanggal 30 membeli persediaan harga 23,3. Maka harga ini kita rata-ratakan. Caranya 4.300 ditambah 13.980 dibagi 800. 800 itu dari 200 dan 600. Jurnalnya sama ya. Ketika terjadi penjualan untuk metode perpetual, maka tetap menjurnal beban pokok penjualannya. Ya, jelas ya. Silahkan meninggalkan komentar, pertanyaan di kolom komentar. Saya akan jawab insya Allah. Silahkan diperhatikan penjelasan untuk rata-rata tertimbang. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Nah, kita lihat perbandingan metode biaya persediaan perpetual dan periodik. Nah, inilah dia. Dianggap bahwa ini laporan laba rugi sebagian ya, parsial. Perhatikan ini periodik. FIFO, ini FIFO kemarin yang dari materi sebelumnya. Rata-rata dan LIFO. Perhatikan di laba kotornya. Berbeda ya. Ini secara periodik. Kalau kita menggunakan periodik, inilah kondisinya antara FIFO rata-rata atau LIFO, yang mana lebih tinggi. Sedangkan untuk perpetual, perhatikan juga ya, bagaimana labanya, pengaruhnya terhadap laba dan pengaruhnya terhadap persediaan. Itu dua yang menjadi masalah. Mengapa perusahaan harus memilih metode perpetual atau periodik dan harus biaya LIFO, FIFO rata-rata. Itu kenapa? Karena akan berpengaruh di laba dan persediaan akhir. Ya, silahkan dikembalikan ke perusahaannya, mereka akan memilih yang mana. Itu tergantung kebijakannya. Nah, sekarang ini perbedaannya. Kalau FIFO dengan perpetual dan periodik, untuk FIFO, maka inilah laba kotor yang diperoleh. Sama ya kalau FIFO. Sedangkan untuk rata-rata, ketika menggunakan rata-rata, kalau perpetual labanya 12.300. Kalau periodik labanya 11.231. Persediaan akhirnya 18.280 dan persediaan untuk periodik 17.211. Ini perbandingannya semua. Silahkan Anda ingin menggunakan yang mana. Namun kalau tidak salah untuk fiskal, untuk dunia perpajakan kayaknya menggunakan LIFO. Kalau tidak salah ya, FIFO ya, atau intinya rata-rata tidak digunakan untuk di perpajakan. Karena apa? Karena perusahaan kan ujung-ujungnya akan melakukan pelaporan pajak ya, jadi harus disesuaikan juga dengan perpajakan. Jadi sekali lagi pilihan ada di tangan manajemen perusahaan. Silahkan ingin menggunakan metode apa untuk memperlakukan persediaan mereka. Ya, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya di sisi laba dan persediaan. Sekali lagi, metode yang persediaan yang Anda gunakan akan berpengaruh di nilai laba dan nilai persediaan akhir. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi persediaan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya akan siap menjawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.